Shalom jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya ambil tema Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menontonnya dan mendengarkannya semua dibimbing Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 26-29 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, tidak dituliskan dalam ayat yang kita baca tadi, Thomas jadi mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Tidak dituliskan Thomas jadi mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Ya, ini gambar yang saya pikir interpretasi penulis ya, atau pelukis ya. Dia colokkan jarinya ke lambung Yesus. Ya, itu interpretasi pelukis ya. Tapi kalau gambar ini lebih alkitabiah. Dia bertemu dengan Yesus, Thomas, kemudian dia menyembah Yesus dan menyebut Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Allah adalah respon yang benar dari Thomas, seorang murid Tuhan yang awalnya ragu-ragu. Thomas memberikan pengakuan tentang siapakah Yesus yang sebenarnya? Siapakah Yesus yang sebenarnya? Beliau bukanlah manusia biasa. Ya. Beliau adalah Tuhan dan Allah itu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Pada zaman purbakala, dalam penggunaan yang umum, istilah Tuhan atau Lord, Tuhan, dipakai untuk menunjuk pada gelar kehormatan kepada orang-orang yang dipandang mulia dalam masyarakat. Gelar kehormatan pada orang-orang yang dipandang mulia dalam masyarakat pada zaman purbakala. Akar katanya berarti penguasa. Ya, lihat ini seorang yang terkenal, Lord Carrington. Ya. Para raja dimanapun disebut Tuan dan sering dianggap sebagai keturunan ilahi, sehingga gelar itu menunjuk pada gelar agama juga. Tidak usah jauh-jauh dari kota Semarang, ini Sri Sultan Hamengkubuwono, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, para raja dimanapun disebut sebagai Tuan dan sering dianggap sebagai keturunan ilahi. Ya. Nah, ketika Alkitab Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani dalam Septuaginta yaitu LXX itu 2 abad sebelum Masehi ya dituliskannya, kata kurios dalam bahasa Yunani itu digunakan untuk nama YHWH ya, yang pada waktu itu diganti dengan kata Adonai dari kata Ibrani Adon atau Tuhan. Oke. Nah, YHWH Adonai dalam bahasa Yunani disebut kurios. Kurios. Nah, bagi orang Kristen untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan berdampak masalah dalam masyarakat pada waktu itu. Dan mungkin
di sebagian masyarakat zaman sekarang ini enggak. Sebagian orang masih mempermasalahkan gitu ya, sebagian orang. Nah, pada tahun 27 sebelum Masehi, Kaisar Romawi yang bernama Octavianus menerima gelar Agustus yang bernuansa agamawi. Karena dianggap mempunyai hubungan yang khusus dengan dunia para dewa. Agustus itu ya, yang disimbolkan dengan pemujaan kepada kejeniusan kaisar, ini sebagai selubung untuk pemujaan kepada kaisar selanjutnya. Pemujaan kepada kaisar selanjutnya. Octavian becomes Augustus. Umat Kristen yang menolak untuk menghormati dewa-dewa nasional dianggap sebagai sikap tidak patriotik atau sama dengan perusak itu oleh anggapan sebagian orang kepada umat Kristen. Pada tahun 150 Masehi, pemerintah provinsi berkesimpulan bahwa sikap umat Kristen yang menolak untuk menyembah para dewa berakibat mereka bertanggung jawab akan semua penyakit yang timbul. Wah, ditimpakan begitu aja ya. Kemudian misalnya kelaparan, wabah, gempa bumi, berbagai praktek seperti kanibalisme dan black magic. Itu segala hinaan ya kepada orang-orang Kristen. Ya. Tidak seperti masyarakat politeis yang menyembah banyak dewa. Umat Kristen berkata hanya satu Tuhan. Hanya satu Tuhan. Dan mereka menjadi budak-budak atau dulos dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu Tuhan. Ini ajaran Kristen. Ya. Para martir berkata, saya seorang bebas, tetapi sebagai budak dari Kristus. Budak dari Kristus. Febriona itu seorang gadis yang kaya dan cantik, mengejutkan hakim dengan menyatakan dirinya sebagai seorang budak. Wah, hakim-hakim terkejut sekali. Kamu seorang budak, kamu seorang merdeka. Ketika ditanya budak siapa? Febriona menjawab, saya ini budak Kristus, dulosnya Kristus. Ya, sekarang Yesus adalah Tuhan. Roma 1 ayat 2-4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesuslah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus juga adalah Allah. Lihat kitab Yesaya yang ditulis sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Yesus adalah Allah dalam nubuat dikatakan, ya. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Dalam King James dikatakan, therefore the Lord himself shall give you a sign. Karena itu Tuhan akan memberikan kamu satu tanda. Behold, a virgin, anak gadis, ya. A virgin shall conceive and bear a son, akan hamil dan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki, and shall call his name, dan akan memanggil namanya Immanuel. Immanuel, Yesaya 7:14. Immanuel secara hurufiah berarti Allah beserta kita. Bandingkan Matius 1 ayat 23. Allah beserta kita. Sungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Sang Mesias ini dilahirkan dalam bentuk seorang anak lelaki manusia, tetapi punya sifat dasar yang ilahi. Punya sifat dasar yang ilahi. Yesaya 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah suatu pernyataan radikal yang datang dari seorang nabi Yahudi yang monoteistik. Sebab ia menyebut seorang bayi sebagai Allah yang perkasa. Hal tersebut digenapi 7 abad kemudian di dalam Kristus. Ya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Nabi Daniel bernubuat tentang keilahian dari Mesias. Dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kekuasaan manusia sementara, ya. Yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya pun ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kekal dan tidak akan musnah. Itu sifat kuasa, kekuasaan dan kerajaannya, ya. Puji Tuhan. Anak manusia, istilah anak manusia itu adalah salah satu gelar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi A-nya udah besar, M-nya udah besar. Anak manusia. Injil Markus sebagai Injil pertama yang ditulis dari keempat Injil yang lain, ya, menuliskan dalam Markus 14 ayat 61 dan 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?
Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia itu dirinya sendiri, diri Yesus. Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Bayi Yesus itu disembah oleh para Majus. Bayi Yesus, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dalam Matius 2 ayat 11 ya. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, menyembah bayi itu. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Emas, kemenyan, dan mur. Dari literatur yang dibaca dan pasti dibimbing oleh Roh Tuhan, orang Majus tahu bahwa sang bayi bukanlah bayi biasa, tetapi bersifat ilahi, sehingga mereka menyembah bayi itu. Bilangan 24 ayat 17, perkataan dari Bileam itu. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan merupakan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Orang Majus itu rela menempuh perjalanan sepanjang sekitar 500 mil dari tempatnya, ya, sudah lihat itu petanya, daerah Irak itu, sampai ke Palestina di Bethlehem. Sekitar 500 mil atau sekitar 800 kilo dengan memakai onta. Ya, saya bisa bayangkan ujung barat sampai ujung timur Jawa itu 1000 kilo. Ya 800 kilo ya kurangin 200 kilo saja. Dengan onta. Mungkin mereka perlu waktu sekitar 50 sampai 60 hari. Hampir 2 bulan. Untuk mencari itu. Tuhan Yesus disembah oleh para murid-muridnya. Matius 14. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Anak Allah. Dalam budaya Yahudi, hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang patut disembah. Perbuatan mereka menyatakan pengakuan mereka akan keilahian Yesus. Yesus yang ilahi. Yesus tidak menolak untuk disembah. Bandingkan malaikat yang biasa menolak untuk disembah. Malaikat yang biasa menolak untuk disembah. Ya. Lihat Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Itu penglihatan yang kita lihat dalam kitab Wahyu itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Menyembah, ya, mau menyembah. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Malaikat tidak mau disembah. Aku adalah hamba. Karena malaikat Tuhan itu juga hamba Tuhan. Sama seperti engkau dan saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Kalau mau menyembah, sembahlah Allah saja. Jangan malaikat, jangan menyembah malaikat. Klaim Tuhan Yesus, kita lihat klaim Tuhan Yesus tentang dirinya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Luar biasa perkataan ini. Before Abraham was,
Abraham pernah ada, tapi dia hanya was. Sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal. Before Abraham was, sebelum Abraham ada, I am. Selalu Yesus menyebutnya sebagai I am. Tidak pernah Yesus berkata I was, tapi I am, bentuk present tense, I am. Sebelum lahirnya, Yesus sudah punya pre-eksistensi, keberadaan yang sebelumnya, pre-eksistensi. Nama I am, ya contohnya lagi, I am Alpha and Omega, akulah yang awal dan yang akhir. I am a good shepherd, akulah gembala yang baik. I am the bread of life, akulah roti hidup, dan lain-lain. I am. Itu terdapat dalam kitab Injil Yohanes itu. Ya. Nama I am. Hal tersebut mengingatkan kita akan Keluaran 3 ayat 14a. Dan Allah and God said unto Moses. Allah berkata kepada Musa, I am that I am. Aku adalah aku. I am that I am. Allah, the great I am itu. Allah yang terbesar itu. Klaim lain dari Tuhan Yesus tentang keilahiannya. Yohanes 10 ayat 28-30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dari seorang pun tidak dapat, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa. Aku dan Bapa Allah satu. Aku dan Bapa Allah satu. Tidak ada konflik. Ya, seperti suami istri itu waktu pasangan itu diberkati pernikahannya. Ada Bapak Pendeta berkata, kalian adalah dua tapi telah menjadi satu. Maksudnya nggak ada konflik. Segala pemikirannya, segala keinginannya, kehendaknya itu sudah menjadi satu. Pribadi Yesus dengan pribadi Bapa itu tidak pernah konflik. Satu tujuan, satu kehendak, ya, satu hal yang tidak pernah, dua pribadi itu nggak pernah konflik satu sama lain. Makanya Yesus berkata, aku, pribadiku dan pribadi Bapa Allah satu, tidak pernah konflik. Ada dua kemungkinan respon dari pendengar waktu itu. Respon dari pendengar perkataan Yesus waktu itu, ya. Pertama, menyembahnya seperti orang Majus, atau menolaknya dan menganggapnya sebagai orang yang menghujat Allah waktu itu, ya. Namun sayangnya kebanyakan dari mereka bersikap menolaknya. Karena mereka belum lihat Yesus yang mati dan Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Yesus yang naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat, ya, untuk menyebut umat pilihannya, ya. Tuhan tidak rugi apa-apa jika manusia menolaknya. Tuhan gak rugi apa-apa jika manusia menolaknya. Yang rugi besar, yang rugi sangat besar adalah manusia sendiri. Kita kalau menolak Yesus, ya kita ruginya berkali-kali lipat. Yesusnya gak rugi apa-apa. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ya, kita menyembahnya, kita memuliakannya, kita melayaninya, kita taat pada segala perintah-perintahnya. Itu penting. Ya. Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Bapa, ya,
dan mengaruniakan kepada yang nama dari segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. He is the Lord. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan. Karena Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Manusia yang hebat bisa hebat, tapi kemudian tidak lama kemudian bisa berlalu. Tapi Tuhan kami sejak kekal sampai kekal. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Allah yang luar biasa hidup. Terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mendengar dan menonton siaran ini, kami boleh disadarkan bahwa Yesuslah Tuhan dan Yesuslah Allah. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.